Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Sintana, NPM E1D021009. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil website yang telah saya buat berdasarkan soal responsif praktikum coding atau komputer dan pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Rusdi Effendi STMkom dan asisten dosen Bang Bagus Mirzana dan Bang Azhar Fariski. Di mana soalnya itu boleh website statis atau responsif menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan ketentuan terdapat header, menu, konten, sidebar, footer. Kemudian terdapat button yang menampilkan pop-up, alert, confirm, dan prompt. Boleh pakai button pada menu. Contohnya seperti ini. Saya membuat website responsif seperti berikut. Website responsif sendiri adalah tampilan website yang bisa menyesuaikan dengan device pengguna. Tampilan dari website akan menyesuaikan sesuai dengan ukuran layar pengguna. Semuanya aspek dari desain website mulai dari interface, image, font, video akan menyesuaikan dengan resolusi device pengguna. Tampilannya pun akan dibuat dengan komposisi terbaik sesuai dengan ukuran layar pengguna. Berikut tampilan website yang saya buat. Jika diintervensi seperti ini, maka akan terbentuk sesuai dengan layar. Misalnya menggunakan layar iPad atau misalnya menggunakan HP, maka tampilannya akan seperti ini, sesuai dengan device pengguna. Tampilan pun akan berubah seperti ini. Misalnya menggunakan iPad Air. Nah, tampilan dari websitenya akan menyesuaikan dengan pengguna, maka dikatakan bahwa website ini responsif. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai HTML, CSS, JavaScript dari website ini. Jadi di sini saya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript menggunakan VS Code. Pertama, buat terlebih dahulu filenya. Di sini tambahkan, kemudian dengan nama filenya lalu .html. Di sini saya menamai HTML-nya index.html. Kemudian titelnya itu toko buku by Alicia. Sesuai dengan HTML yang saya gunakan tentang buku. Kemudian untuk body ada sidebar lalu container. Pada teks body terdapat bagian-bagian seperti header, menu, konten, sidebar. Lalu di sini kita dapat menggunakan teks div dengan atribut class dengan nama containers.
Fungsi dari teks ini mengelompokkan elemen-elemen atau teks lainnya ke dalam satu grup. Atribut kelas ini berguna untuk menamai grup-grup tadi dengan nama kelasnya masing-masing. Nah, kita mengumpulkan teks-teks atau elemen tersebut agar lebih mudah dipanggil dalam file CSS. Di sini pada kelas header, saya membagi menjadi dua kelas, yaitu logo dan kelas cari. Logo dan kelas cari. Seperti tampilan pada website. Logo dan kelas cari. Nah, di sini sintaks yang saya gunakan untuk memanggil icon atau logo menggunakan sintaks FASFA book open header dari link kemudian logonya. Selanjutnya untuk kelas cari saya menggunakan tag input placeholder, nama type, tombol submit lalu enter dengan nama enter seperti ini. Enter. Selanjutnya pada kelas main. Pada kelas ini terbagi menjadi 3, yaitu middle, right, dan left. Seperti pada web bagian ini, left, middle atau tengah, kemudian right kanan. Pada bagian kiri merupakan tempat menu, atau di sini saya menggunakan menjadi genre agar sesuai dengan tema yang saya pakai. Pada bagian genre saya menggunakan tab UL atau address list. Kemudian di dalam teks UL itu ada LI atau list item. Kemudian teks mempresentasikan list item atau objek mana saja yang akan kita buat listnya. Di dalam listnya membuat lagi teks href pagar on click. Di sini saya memasukkan fungsi JavaScript, yaitu fungsi alert dan fungsi prompt. Kemudian nama listnya seperti pada website berikut ini. Kemudian di kelas middle yaitu dengan judul buku bestseller 2022 dengan teks div dimasukkan gambar 2, kemudian saya masukkan 4 gambar. Begini tampilan pada website yang terdapat pada bagian konten utama. Di sini saya menamai dengan buku bestseller 2022. Kita bisa lihat bahwa gambarnya on click. Kemudian bagian right kanan, saya menamainya dengan header 2, yaitu nama buku. Di sini saya terdapat UL dan memasukkan fungsi JavaScript seperti pada sintaks ini. Saya menggunakan LI untuk mempresentasikan place item atau objek mana saja yang kita buat listnya. Fungsinya saya buatkan on click. Kemudian di sini saya masukkan JavaScript atau fungsi confirm. Kemudian nama-nama bukunya.
seperti berikut. Lanjut ke CSS. Pada bagian pertama di CSS, menuliskan elemen bintang yang berfungsi menselect semua yang ada pada HTML, kemudian kurung kurawal buka. Kemudian padding adalah berfungsi mengatur jarak antara elemen di dalam antara spasi, antara konten, dan border. Padding saya buat 0. Kemudian margin untuk mengatur spasinya saya buat 0. Kemudian font family menggunakan sans serif yang linknya saya ambil dari Google yang terdapat pada HTML. Nih. Kemudian color saya buat warna RGB, warna seperti warna berikut. Kemudian untuk kelas kontainer, marginnya saya buat auto. Overflow akan mengatur apakah konten akan dipotong atau menambahkan scroll bar, dan elemen konten terlalu besar atau saat elemen konten terlalu besar untuk muat di area yang telah ditentukan. Kemudian saya buat hidden, lalu max weight-nya 1200 pixel. Selanjutnya header-nya saya buat height-nya 70 pixel, kemudian weight-nya 100%. Kemudian background color-nya seperti warna berikut. Yang ini. Warna ini. Kemudian color-nya warna red. Nih. Kemudian untuk bagian bagian float-nya bagian kanan, padding-nya 15 pixel. Kemudian header input-nya padding 6 pixel, margin atasnya 8 pixel, font size-nya 15 pixel, untuk bordernya 3 pixel. Kemudian header atau cari button, float right, padding-nya 6 pixel, margin top 8 pixel, background color RGB 120, 118, 150 yang warna ini. Jika digeser itu warnanya. Kemudian font size-nya 15 pixel, border 3 pixel, kursornya pointer. Kemudian header cari button, background warna merah, clear fix atau saya buat di sini buat gambar 1 seperti tertera. Saya samakan ukurannya antara gambar 1 dan 2 itu 20%. Border radius gambar 2 itu 5 pixel. Kemudian transformnya scale. Banner, untuk bannernya padding 10%. Logo 15 pixel, 24 pixel untuk paddingnya. Kemudian float left, cursor pointer, logo header 1 itu hover dengan warna seperti berikut, warna teksnya. Kemudian sidebar menu for mobile itu float right, displaynya none, padding 15 pixel, 24 pixel, mobile menu hover, cursor pointer. Kemudian cek displaynya none. Untuk di sidebar position fix, kemudian top saya buat 0, bottomnya 0, leftnya minus 300 pixel, kemudian weight 300 pixel. Untuk background colornya RGBA. Transition
0,3s, kemudian Z index 9999. Untuk warna sidebar UL, LI, dan A itu saya buat warna ini. Kemudian sidebar itu paddingnya 24 pixel, transition 0,3s, kemudian transition property background color. Untuk cek sidebar itu di kirinya 0, sidebar hover, background color saya buat hitam, untuk teksnya warna hitam. Kemudian body background size-nya 1350 pixel. Untuk kiri weight 270 pixel, float left paddingnya 5 pixel, margin 5 pixel, background color RGBA, height 370 pixel, kiri H2, displaynya block, paddingnya saya buat 10 pixel dengan 10 pixel. Warna colornya warna berikut. Background color saya buat warna ini, kemudian kiri UL marginnya 0, paddingnya atau spasinya 15 pixel, auto, list style type none. Kiri UL LIA, display block, font family itu Trebus ZMS, kemudian text decoration none, padding 25 pixel, warna black, font size-nya large, kemudian border 3 pixel. Kiri UL LI hover, itu background colornya warna ini. Kemudian middle header 2 itu dibuat display warna light yellow, kemudian padding 10 pixel, colornya warna ini. Kemudian background color warna berikut, warna ini. Kemudian text lightnya center. Untuk weight-nya 550 pixel, float itu left, padding 5 pixel, margin 5 pixel, background color RGBA. Kemudian height 370 pixel. Untuk gambar 3 saya buat weight-nya 130 pixel, margin top 5 pixel. Kemudian gambar 4 100 pixel, margin topnya 5 pixel. Gambar 5 weight 135 pixel, margin top 5 pixel. Kemudian berikut untuk gambar 6, 7, 8. Kemudian di right, height-nya saya buat 370 pixel, weight 320 pixel, float right, padding 5 pixel, margin 5 pixel, background color RGBA, right header 2 yaitu display block, padding 10 pixel, color warna putih, background color warna ini, kemudian margin right UL-nya 0 pixel, padding 20 pixel auto, list style none. Kemudian right UL LIA, display block, font family Trebus MS, text decoration none, padding 15 pixel, warna colornya teksnya black, kemudian font size 20 pixel. Kemudian background colornya warna ini. Untuk footer saya buat padding 15 pixel, background color warna ini. Text align right, kemudian font size 20 pixel, float center, text align color warna putih azure,
Kemudian untuk media screen and max width 1800 pixel. Untuk kontainernya width 100%, kiri width 25%, middle atau tengahnya itu 40%, float left, height auto, text align center, right width 27%, float left, height auto. Kemudian gambar 3, 4, 5, 6 saya samakan width-nya itu 47% dan height-nya auto. Kemudian media screen mobile menu itu 780 pixel. Untuk logo 1 itu left. Untuk gambar 3, 4, 5, 6 itu saya samakan width-nya 10%, kemudian float-nya non. Sedangkan untuk gambar 1 dan 2 saya buat gambar 2, maksudnya saya buat 42%. Kemudian kiri width auto, float non, display non, middle auto, width-nya auto, float non, height auto, right begitu sama dengan yang di atas, middle. Kemudian logo 2, paddingnya 15 pixel, 24 pixel, kursor pointer, kemudian media screen max 533 pixel, display non, logo 2, display block. Kemudian logo max width-nya 435 pixel, logo display non, logo 3 block. Kemudian lanjut ke JavaScript. Di sini JavaScript pada bagian sebelumnya kita harus menghubungkan JavaScript dengan dokumen HTML. Untuk menghubungkan dengan dokumen HTML pada bagian ini, kita menggunakan atribut TextWrite bahwa kreditur, kemudian nama JavaScript ini di HTML. Saya buat untuk menghubungkannya itu script src dengan nama JavaScript-nya, script.js. Maka otomatis pada HTML dan JavaScript akan terhubung. Nah, di sini pada soal diminta membuat 3 JavaScript dengan function alert, confirm, dan prompt. Kemudian yang pertama itu function alert, saya buat alertnya silakan menunggu. Di sini misalnya kita cari silakan menunggu. Jika diklik ini, maka keluar JavaScript-nya, tab silakan menunggu. Kemudian fungsi confirm adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan konfirmasi dalam melakukan tindakan tersebut. Nah, di sini jika konflik atau maka berlangganan otomatis 70 beli buku dengan harga 75.000, apakah mau, atau dengan teks permintaan sedang diproses atau silakan menunggu, kemudian teks lainnya cancel seperti berikut. Nah, jika mau maka akan muncul tulisan permintaan sedang diproses, silakan menunggu, atau jika batal maka akan keluar cancel. Diulangi, jika diklik ini
apakah mau, kemudian nah, maka akan sebelumnya typo di bagian D. Selanjutnya pada bagian prompt. Fungsi prompt digunakan untuk mengambil sebuah inputan dari pengguna maupun siswa, akan mengambil nilai seiring dengan yang diinputkan oleh pengguna. Saya memasukkan prompt, masukkan genre yang Anda sukai. Kemudian teks lainnya request Anda dibatalkan, dan kemudian sebentar lagi akan ditampilkan seperti berikut. Misal genre yang Anda sukai novel, maka genre novel sebentar lagi akan ditampilkan. Maka jika diklik batal, request Anda dibatalkan. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya paparkan. Selebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada presentasi responsi praktikum coding ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.